Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Mulaikan Allah Ta'ala, ada seorang ulama yang begitu mendapatkan kemuliaan dari Allah dalam kehidupannya ini. Ditanya, amalan kamu ini apa? Amalan saya ini, pintu hati saya itu saya jaga. Jadi hati itu seperti rumah, saya jaga pintunya itu. Siapa saja selain Allah kok mau masuk, saya tolak, jangan masuk. Nah, itu amalan saya katanya. Yang selain Allah itu jangan sampai masuk dalam hati. Saya pernah dengar seorang ulama itu ngasih nasihat pada muridnya, kambing biar di kandangnya kambing, mobil biar di garasi mobil, sawah biar tetap di sawah. Jangan sawah itu dimasukkan dalam hati, jangan mobil dimasukkan dalam hati, kambing dimasukkan dalam hati. Hati itu seperti masjid, hanya untuk zikrullah saja. Hati itu untuk masjid, hanya untuk zikrullah saja. Kata para ulama, kalau hati ini dimasuki selain Allah, sama saja dengan membawa berhala ke masjid. Jadi mulaikan Allah Subhanahu wa taala bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, merupakan zikrullah, merupakan doa juga yang sebesar-besarnya doa. Dan bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan dakwah. Bicara mengenai keagungan Allah, ini juga merupakan dakwah. Di mana dakwah ini sumber segala kebaikan. Wujudnya semua kebaikan-kebaikan ini dimulai dengan dakwah. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang pertama yang diutus oleh Allah ke dunia ini adalah seorang nabi, seorang rasul, yaitu kakek kita Adam alaihissalam. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, ini penting mulaikan. Keranten anak-anak jenengan niku teng sekolahan-sekolahan, teng SD, teng SMP, teng SMA diajari menungso ki anak turune kethek. Niki Pak, anak sampean niku. Nek anak sampean keturunan kethek, berarti sampean niku napa? Sopi ini. Itu diajarkan di sekolahan-sekolahan di seluruh Indonesia. Maka guru-guru sekolahan nanti tanggal 1 Juli harus keluar semua, paling sedikit 2 minggu, supaya otaknya ini bersih lagi. Insyaallah malaikat. Jadi bahaya sama malaikat. Kelihatannya dididik tapi malah dirusak. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya semua orang itu dikeluarkan di jalan Allah itu di sini ini semua malaikat. Ini zaman ini memang betul-betul zaman yang
gak karu-karuan Pak Sani gini gitu. Zaman itu mboten karu-karuan. Maka guru-guru harus dikeluarkan, muridnya pun harus dikeluarkan. Assalamualaikum. Diangkat kepalanya, ya. Masya Allah, ya. Kita mau cari sifat. Katanya para ulama, kalau orang itu tidur di waktu pertempuran, itu tandanya punya sifat tawakal yang tinggi dari para sahabat. Para sahabat waktu perang bisa tidur. Idh yughashshikumun nu'asu amanatan min. Waktu perang musuh di depannya, belakangnya tidur. Karena hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa makhluk ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau belum waktunya mati, semua pasukan datang yang saya nggak akan mati. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam, waktu pertempuran di tengah-tengah pertempuran tuh dia malah turun dari kudanya, kemudian mengeluarkan bantalnya, tidur di lapangan perang itu semuanya. Orang-orang kira apa? Ngelurusne iman jadi ini. Ngelurusne iman. Nah kita ini film kan ngelurusne budong gitu. Ini Hatim ini ndak ngelurusne iman, jajal piye iman gue. Akhirnya dia tidur di situ. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba orang kafir datang menerkam dia. Dia diam aja. Coba apa yang akan dibuat oleh Allah pada aku ini, katanya. Kalau saya belum waktunya mati, pasti saya nggak akan mati. Kalau sudah Allah menghendaki saya mati, akan mati juga. Tiba-tiba musuhnya ini mengeluarkan pedangnya, dia mau dipenggal kepalanya, diam aja Hatim. Begitu mau dipenggal, tiba-tiba ada panah itu menuju lehernya musuhnya tadi. Akhirnya nggak jadi. Oh betul, Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang terjadi selain dengan kehendak Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala waktu melempar jumroh, melempar jumroh itu kan orang itu melempar batu ke satu tempat gitu, jumroh, sehingga batu itu beribu-ribu batu, berjuta-juta batu berterbangan. Maka beliau ini malah berdiri aja. Ditanya, kenapa kamu berdiri aja? Ini saya melihat batu-batu ini loh. Melihat apa? Ini batu sekian banyak kok nggak ada yang ngenai kepala saya, katanya. Karena memang oleh Allah tidak dikenakan ya, walaupun banyak batu ya nggak kena saya, katanya. Saya pernah dengar seorang ulama itu bayan, ada orang jalan-jalan, tiba-tiba itu ada bola anak-anak kecil yang main-main di lapangan itu mengenai kepala dia, blang. Maka dia, Allah, katanya dia. Kenapa Pak Kiai? Kok kelihatannya kok apa kesakitan? Enggak. Saya itu heran, katanya. Bola ini kan kecil, katanya. Kepala saya juga kecil. Lapangan ini besar, katanya. Kok bisa-bisanya bola ini kok cari kepala saya itu. Dan saya ini nggak pernah ada masalah dengan anak-anak ini juga. Qudrat Allah ini. Qudrat Allah. Jadi namanya orang ahlul iman itu mulai kan di mana saja dapat pelajaran iman. Di mana saja dapat pelajaran iman. Tapi kalau orang ini tidak ingat kepada Allah,
maka di mana-mana nggak dapat pelajaran. Kita ini mau belajar iman, belajar memahami segala sesuatu itu dari Allah.